Abdul Aziz, sampai sebagian ulama menyebutkannya termasuk Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Al-Khulafa Ar-Rasyidin menurut sebagian ulama, yang mana Nabi berwasiat bila terjadi ikhtilaf antara umat, kembalilah kepada sunnahnya dan sunnah Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Yang ijma' umat Islam tentang Khulafa Rasyidin 4: Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Dan ada yang memasukkannya dalam golongan mereka Umar bin Abdul Aziz, walaupun masanya belakangan, cuman sama betul dan persis sekali cara pemerintahannya dengan para Khulafa Ar-Rasyidin radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini yang mengatakan tentang Muawiyah, demi Allah, sesungguhnya debu yang lengket di hidung Muawiyah di saat dia berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik, lebih utama dari Umar bin Abdul Aziz. Inilah orang-orang yang mulia mengetahui kedudukan orang yang mulia. La ya'riful fadla li zawil fadli illa zawul fadli. Tak tahu kedudukan orang yang mulia, punya kelebihan, kecuali orang yang memang punya kelebihan. Jadi kalau ada orang tidak menghargai orang yang harus dihargai, berarti dia sendiri tidak punya harga. Ya. Jadi kalau ada orang yang berusaha menjatuhkan nilai orang yang harus dihargai, berarti dia sendiri menjatuhkan nilainya sendiri, karena dia tidak tahu kelebihan orang yang punya kelebihan. Jadi dia tidak tahu menghormati orang yang punya kelebihan, seperti orang-orang Syiah Rafidah yang menghina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu wa an abi. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah, cukuplah fadilatnya dia menjadi salah satu pencatat wahyu yang dengannya Allah menjaga utuhnya kitabnya Al-Quranul Karim. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Kita lanjutkan. Kuntu inda Muawiyah, saya pernah bersama Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu wa an abi, faja'ahul muadzinu yada'uhu ila salah. Lalu datang kepadanya muadzin memanggilnya untuk salat, sebagaimana dulu Bilal memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang jadi imam dulu salat adalah juga imam dalam pemerintahan. Jadi dulu kan para pemimpin kita ulama kan. Setelah Rasulullah SAW Abu Bakar, setelahnya Umar, setelahnya Uthman, setelahnya Ali. Seluruh perangkat imam itu ada pada mereka. Hafalan Qur'annya hanya 30 juz. Tidak ada yang sampai 40. Iya kan? Tidak ada yang sampai 40. Kemudian adalah alim minal ulama, faqih. Kemudian orang yang zuhud, orang yang semuanya perangkat jadi imam itu. Termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, datang seorang muazzin memanggilnya untuk mendirikan salat. Faqala Muawiyah, karena munasabahnya azan dikumandangkan untuk salat, maka Muawiyah menyebutkan munasabah apa yang dia dengar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Muawiyah, faqala Muawiyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa katanya? Al-muazzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muazzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Ini keburukan atau keutamaan ini? Panjang taliu cenditiknya? Nah. Jadi para ulama menafsirkan atwalu a'naqan yaumal qiyamah, di antara yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad dalam Ikmalul Mu'lim dan nukil oleh Imam An-Nawawi dalam syarahnya, bahwasanya
Maksudnya di antara sebut ulama adalah allazina yatasawwafuna atau yatasawwaquna ila rahmatillah. Orang yang paling berharap dapat rahmat Allah. Pada hari kiamat itu, ketika seseorang di saat diumumkan misalnya orang-orang yang mendapat ini pembagian, biasanya dia akan melongok, kata orang kita, akan meninggikan lehernya. Nah, orang yang paling tinggi lehernya pada hari itu, yang sangat berharap dapat rahmat Allah adalah para muazzin. Makanya muazzin ini tidak sembarangan. Muazzin itu punya kelebihan. Cukuplah kelebihannya, awak masih lolok, inyalah lah jago. Awak Allah buang ayu, inyalah selesai wudu. Awak Allah pergi musajid, inyalah selesainya tahajud. Ya gitu. Kadang inyalah qamat, awak Allah juga jago. Lebih parah lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang yang pertama, andainya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan basyirul masya'ina fil dhulami ilal masajid binurit tam yaumil qiyamah, berilah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di gelapnya malam menuju masjid untuk salat dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Siapa yang dapat cahaya hari itu dibimbing menuju surga. Dibimbing menuju surga. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, al-muazzinun paling mengharapkan sehingga lehernya paling menonjol pada hari kiamat. Karena apa? Wallahu ta'ala alam, karena tadi seperti yang akan disebutkan di antara fadilatnya bahwasanya setiap makhluk yang mendengar azannya maka akan memintakan ampunan untuknya. Oleh sebab itu kok kurang suami tolong dibaiki copet. Nalai semakin jauh, semakin banyak yang mendengar. Jangan mereka azan. Makanya muazzin juga suaranya seperti dalam sebelum ini ketika Nabi SAW meminta kepada Abdullah bin Asib al-Mazini untuk menyampaikan lafaz azan yang dia dapatkan dalam mimpi, dan itu disahkan oleh Nabi SAW untuk disampaikan kepada Bilal. Alasannya apa? Li'annahu anda sautan minka, karena suaranya lebih nyaring. Apalagi di masa itu yang tidak ada mikrofon yang sunnah. Ini mikrofon sunnah, bukan bid'ah. Kaum muslimin dan muslimat, antum jangan salah paham. Mikrofon, HP, televisi semuanya sunnah, karena Nabi sudah nyatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi siapa yang bilang bid'ah dia tak paham barangkali, atau bid'ah menurut bahasanya. Jelas? Nah, meja ini juga sunnah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi sebenarnya dalam hidup ini tak ada yang bid'ah sebenarnya kalau kita mau mengikuti sunnah. Tapi masalahnya kita lebih senang menegakkan yang bukan sunnah daripada yang sunnah, sehingga beralasan mikrofon mikrofon sunnah. Tak tahu antum ya? Tak tahu? Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kalau seandainya rusak nanti mikrofon, coba diperbaiki supaya terdengar lebih jauh. Tapi bagi orang yang tak suka ke masjid, untung dia tak kawan azannya. Nyangat dulu ngaji, kalau tak kawan azan boleh tak kamu saji alhamdulillah usahlah mik masjid raya, ndak sampai suazan kaumaran. Kan itu nyado akan ada hadis kalau ndak kawan azan boleh dah kamu saji. Itu makasih orang tinggal di Badui, Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ini di antara tafsir pertama. Tafsir kedua adalah pada hari kiamat itu manusia tersiksa oleh banyaknya keringat. Ada yang keringat sampai ke lututnya, ada yang sampai ke dadanya, ada yang tenggelam oleh keringat manusia pada hari itu. Bayangkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini jarak matahari ke kita berapa, bang? Tak pernah buku. Di kio-kio lah, memang kio-kio saudornya. Kalau lah ilmu manusia banyak nang kio, tak ada pasti lah. Walaupun nomor ilmu pasti, tapi kodok tak pasti. Tapi kalau yang pasti itu memang ilmu Allah
wa ta'ala. Tapi ilmu Allah pun berjadinya tak pasti dah wala. Pakai kio-kio aja menafsirkan. Berapa kio-kio aja matai? Berapa? Pakai mil, iya tu dia. Berapa mil? Hah? Hanya lebih kurang 10 juta katanya, 10 juta mil. Ikut yang terakhir yang baca. Kalau menonton berapa? Ada pada baca, alhamdulillah. Hendaknya adanya 60 juta lagi kan. Ala kulli hal, mana yang kio tadi kan? Pasti tidak sama. Tidak sama kio deh. Kaum muslimin dan muslimat. Kalau lah pakai kio pasti tidak sama kio. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Anggaplah 10 juta mil atau lebih kurang 16 juta kilometer. Lah berapa luar deh? Ya berapa luar deh? Mati asyik cik lah bertanya mana ketuanya? Mana? Ketuanya tak baik listrik. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Apalagi besok itu jaraknya hanya 2 mil. 2 mil. Kata tu nak kenek dulu saja angkalnya je ada apa? Balon. Saja angkal hangu itu lah. Nah, tapi yang dalam hadis adalah jarak 1 atau 2 mil dari kepala kita. Tidak sekenek puluh orang. Tidak tanggung-tanggung panasnya kaum muslimin, tetapi hari itu yang dapat perlindungan Allah, yang dapat perlindungan Allah, ia akan ada 7 yang dapat perlindungan Allah pada hari kiamat. Insya Allah tidak merasakan. Nah, termasuklah para muazzin karena lehernya panjang, maka dia tidak termasuk yang ditenggelamkan oleh keringat tadi. Dan mudah-mudahan juga tidak sampai ke lehernya, karena lehernya lebih panjang. Sebagian menyebutkan karena sesungguhnya dia dengan suaranya yang apa tadi, maka Allah percantik tampilannya pada hari kiamat. Karena orang yang punya leher panjang biasanya disebut orangnya ganteng. Iya enggak? Kalau leher pendek, leher beton nomo. Bayangkanlah beton nono kan encak. Gitu kan. Tapi kalau lehernya panjang disebut seperti leher angsa. Buang anso, canca, anca enggak? Ini enggak pernah punya. Nah, dan biasalah kalau bahasa-bahasa romantis biasanya suatu sabik lehernya aja dilanjutkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. La ilaha illallah. A'naqan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi hadis ini tentang fadilat azan. Fadilat azan dan fadilat pekerjaan itu pasti akan meliputi orang yang melakukannya. Orang yang melakukannya. Qala wa haddatsani Ishaq ibn Mansur, dan ceritakan hadis ini kepadaku oleh Ishaq ibn Mansur Al-Kausaj. Qala akhbarana Abu Amir. Dia berkata telah menyampaikan berita ini atau hadis ini kepada kami Abu Amir, itu Abu Amir Al-Aqadi. Namanya Abdul Malik ibn Amr Al-Qaisi Al-Basri. Afwan Al-Kufi. Qala haddatsana Sufyan. Telah menceritakan hadis ini kepada kami Sufyan, yaitu Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Al-Thawri Abu Abdullah Al-Kufi, faqihul Iraq wa muhaddithuha. Ahli fikihnya di Irak dan ahli hadisnya. An Talhah ibn Yahya, dari Talha ibn Yahya ibn Talha ibn Ubaidillah Al-Qurashi. Thumma Al-Madani an Isa ibn Talha, dari Isa ibn Talha, Isa bin Talha bin Ubaidillah. Qala sami'tu Muawiyah, dia berkata saya mendengar Muawiyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu yaqul, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithlih. Rasulullah SAW bersabda seperti yang tadi, dengan syahadat ini lafaznya sana al-muazzinuna atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah. Para muazzin itu orang yang paling panjang lidahnya lehernya pada hari kiamat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang kedua dalam bab ini. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan hadis ini kepada kami Qutaibah ibn Sa'id, itu Qutaibah ibn Sa'id Al-Hadatsani Abu Raja Al-Baghlani. Qala wa Utsman ibn Abi Syaibah, dan Utsman
ibn Abi Syaibah, yaitu Utsman bin Muhammad bin Abdullah bin Utsman ibn Abi Syaibah, saudara dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, saudara kandung dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, penulis kitab Al-Musannaf, yang mana Imam Muslim paling banyak meriwayatkan hadis dalam sahihnya dari syekhnya Abu Bakar bin Abi Syaibah, lebih kurang 1200 hadis yang diriwayatkan dalam kitabnya ini. Wa Ishaq ibn Ibrahim, dan Ishaq ibn Ibrahim. Jadi syekhnya di sini 3, yaitu Ishaq bin siapa tadi? Qutaibah bin Sa'id, Utsman bin Abi Syaibah, dan Ishaq ibn Ibrahim. Itu Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Rahuya al-Khurasani, yang disebut oleh Imam Ahmad rahimahullah, ma'abara ilaina nahra Khurasan ila Baghdad afqahu min Ishaq. Tidak ada orang yang menyeberangi sungai Khurasan menuju Baghdad yang lebih faqih daripada Ishaq ibn Rahuya atau Ishaq bin Rahawaihi, kata orang Nahu ya. Ahli Nahu bilang Rahawaihi. Kalau kami orang-orang hadis menyebutnya Rahuya. Mana lama? Rahuya lebih lama. Lah suku ada hadis nampak ya. Ndak amu ahli Nahu bala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ilmu Rahuya. Jadi dia sejawat Imam Ahmad, salah seorang fuqahaul Islam, yang seharusnya kalau Imam Ahmad punya mazhab, dia juga harusnya punya mazhab. Tapi dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, itu karunia Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Ada yang mazhabnya eksis sampai hari ini, dan tidak ada mazhabnya sampai hari ini. Ini juga menjadi bukti bahwasanya wajib bermazhab itu salah besar, tapi boleh bermazhab itu adalah boleh. Tetapi fanatik buta kepada mazhab itu terlarang, karena imam-imam mazhab semuanya melarang kita untuk taklid buta kepada mereka. Jelas? Ya. Andainya alasan bahwa sesungguhnya kita berijtihad sendiri untuk jadi mujtahid, tidak mungkin. Ya, uang yang belajar puluhan tahun belum tentu jadi mujtahid. Tapi apakah untuk paham syariat harus menjadi mujtahid dulu? Tidak. Untuk jadi mufti betul, tapi kalau untuk paham agama tidak mesti jadi mujtahid. Tidak mesti jadi mujtahid. Antum baca hadis, kebanyakan bisa paham. Tapi kalau sudah jadi mufti, ayolah. Makanya tidak semua orang jadi mufti. Awak di Sikopo muftinya? Hah? Kan sangnya resmi. Selainnya adalah tidak resmi. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak mesti jadi mujtahid baru paham agama, dan tidak mesti pula harus mendengarkan pendapat orang dulu baru kita paham. Kalau sudah paham tak boleh. Kalau sudah paham untuk apa lagi? Misalnya siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat hendaklah memuliakan tarmu, tidak paham? Lainnya, falyaqul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam, paham? Tu tahu yang ikut saya sebenarnya. Kena perlu lah, paling nanyong arati je kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang kedua, tidak ada satupun orang yang mengkampanyekan harus tetap satu mazhab, tak boleh pindah sedikit pun, tak akan ada yang konsisten satupun. Satupun tak bisa memakai semata-mata satu mazhab. Jadi kalau antum keluar, ulama saja keluar dari mazhabnya, bagaimana dengan orang yang awamnya? Makanya, dan ketiga, bahwa seluruh ulama sepakat orang yang taklid, orang awam boleh bertanya ke siapapun ulama yang dia percayai tanpa harus memeriksa apa mazhabnya dulu. Iya, tidak penting dia memeriksa apa mazhabnya. Yang penting kalau dia tahu dia orang berilmu, kemudian dia yakin dengan ilmunya, dia bertanya kepadanya dan diamalkan seperti yang difatwakan. Tidak ada satupun ulama yang mewajibkan harus bertanya dulu. Ustaz, saya nak bertanya, tapi mazhab Ustaz apa dulu? Tidak ada yang mewajibkan itu. Ini sepakat ulama mengatakan itu. Nah, di mana pula kita mewajibkan untuk tak boleh keluar dari mazhab. So, yang membicarakan itu sendiri juga tak bisa konsisten untuk tetap satu mazhab. Jadi harus dibedakan antara yang anti mazhab dengan orang yang tidak fanatis mazhab. Harus bedakan. Kita bukan anti mazhab. Tolong catat. Ya, catat ya, rekammu. Jadi kita bukan anti mazhab, tapi kita tidak mengharuskan harus satu mazhab. Sebab ulama mazhab sendiri melarang kita untuk taklid buta kepadanya.
Tapi kalau saya tidak berilmu, jangan tuntun ingin orang jadi orang jahil semua. Tidak boleh, harus lewat saya semuanya. Akhirnya nanti pas saya mati, orang tidak berilmu, tinggal orang-orang jahil. Justru kita menghidupkan kembali semangat untuk mengkaji dan menggali. Apa dalilnya? Ustaz Dasbar berfatwa ini, tolong Ustaz dalilnya apa? Setelah itu, iki dalil lay sahihnya Ustaznya. Gitu, lay sahih. Tak apa jawab, ngaku je lah, tak antum dah yang selesai. Jadi posong-posong je kan. Kok salah? Alhamdulillah ada yang menegur. Tapi kalau ni kau tak banyak non salah faham, bukan salah, tapi salah faham. Awak cerita tentang barat, ketong dari timur dia. Awak nyabut non utara, kecuali dah Asia Tenggara. Itu tak masuk orang. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kembali kepada Ishaq bin Rahuyah rahimahullah ta'ala, seorang faqih yang layaknya punya mazhab seperti Lais ibn Sa'ad, Sufyan al-Thawri, al-Auza'i. Tapi Allah memberikan kelebihan kepada imam mazhab yang empat, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, dan ada juga imam mazhab al-Zahiri. Dan itulah kelebihan yang Allah berikan, walaupun mereka tidak kurang ilmunya tidak kurang fikihnya dari para imam-imam mazhab tersebut. Jelas? Alhamdulillah. Ini intermezzo aja. Jumlah mu'taridah la mahalla laha min al-i'rab. Ya, tapi kadang penting juga jumlah mu'taridah tu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Naam, qala Ishaq berkata. Siapa tadi Ishaq? Bin Ibrahim ibn Makhlad ibn Rahuyah. Angkatan dengan Imam Ahmad dan sekawan, banyak seguru dan semurid. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ishaq berkata, akhbarana, bahasanya telah mengkhabarkan kepada kami. Wa qala al-akharani haddathana, dan yang kedua Qutaibah bin Sa'id dengan Ibnu Abi Syaibah, Utsman bin Abi Syaibah mengatakan haddathana. Sebab antara akhbarana dengan haddathana lebih tinggi, lebih tinggi. Qala atau qalu haddathana Jarir, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Jarir, yaitu Jarir Ibnu Jarir Tabari, bukan, Jarir Ibn Abdul Hamid Ad-Dabbi. Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi Al-Kufi, anil A'mash, dari Imam Al-A'mash Sulaiman ibn Mahran Al-Kahili Abu Muhammad Al-Kufi, syekhun thiqatun faqihun muqri lakinnahu mudallis. An Abi Sufyan, dari Abu Sufyan itu Talhah ibn Nafi'. Abu Sufyan Talhah ibn Nafi' Al-Kufi. An Jabir, dari Jabir ibn Abdullah ibn Haram Al-Ansari Al-Khazraji. Dia dan bapaknya sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Bapaknya sahabat senior, dia sendiri sahabat junior. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, di Badar belum bisa ikut, dan di Uhud mulai pertama dia ikut berjihad bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syaitana, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana idza sami'a an-nida'a bis-salati zahab hatta yakuna makana ar-rauha. Sesungguhnya syaitan apabila mendengar suara azan untuk salat, zahab, dia pergi, hatta yakuna makana ar-rauha, saking jauhnya sampai ke rauha. Qala Sulaiman, berkata Sulaiman Al-A'mash, fasa'altuhu anir rauha, saya bertanya kepada Abu Sufyan, rauha itu di mana? Fasa'altu anir rauha, rauha itu di mana? Qala hiya minal Madinah 36 milan, jaraknya dari Madinah sekitar 36 mil. 36 mil ke mana tu? Sampai Pokan bang? Nah, dari Siko ke Panam. Panam bang, tak sampai Pokan Bono dah. Sampai ke Panam lebih kurang. Jauh pada ke? Ikut azan Masjid Raya, lari ke Panam. Azan lo di Panam.
Itu wafat lagi dah. Begitulah lebih kurang kaum muslimin dan muslimat. Syaitan itu sangat takut mendengar azan. Jadi kalau seandainya ada kita yang takut dengan azan berarti sama. Tepuapuk lomak lolok punya lah labangnya. Kalau azan. Tapi kalau lagu itu lain. Ini kan ada yang lagu di sebagian daerah, masya Allah jam 3 lah berlagu. Ya, orang nak tahajud kayaknya berlagu. Kecil dia tahajud dulu dengan lagu. Ini bahaya lagu tu muslimin dan muslimat. Mulai dari syair Abu Nawas, syair tersebut pun dia baca dah. Allah musta'an. Memang betul lah kaum muslimin dan muslimat, bila kita diberikan sesuatu yang di luar sunnah, kadang-kadang lebih diagungkan daripada sunnah itu sendiri. Maka jangan sampai masuk subuhat itu ke dalam hati. Pasti akan lebih kita agungkan. Apapun namanya kegiatan keagamaan, bila di luar dari yang disunnahkan Nabi SAW, pasti lebih dimeriahkan daripada sunnah Nabi SAW. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah, muazzin syaitan lari dari azan sampai jauhnya, katanya sampai hatta yakuna birrauha, sampai ke Rauha yang jaraknya dari Madinah lebih kurang 36 mil. Jauh dia. Ini keutamaannya para muazzin. Maka siapa yang menjadi muazzin itu, maka seharusnya sangat bergembira. Ya, anak ketika disuruh jadi azan dulu, walaupun berlomba juga orang ya, masalah berlomba orang. Jadi muazzin berlombanya tentu fadilat deh, tentu fadilat kelawat 2 siswa. Akulah ajilahnya kan. Akhirnya tidak jadi azan dah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi sampai ke Rauha, jarak 36 mil dari Madinah. Ini juga hadis atau lafaz ini menunjukkan keutamaan azan dan para muazzin. Syaitan kalau dia lari berarti azan itu baik, karena syaitan itu selalu lari dari yang baik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Qala wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraib, dan telah menceritakan hadis ini kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, saudara dari Utsman tadi, Utsman bin Abi Syaibah. Ini Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Syaibah al-Absi al-Kufi, dikenal dengan Abu Bakar ibn Abi Syaibah, penulis kitab Al-Musannaf dan tafsir yang terkenal. Wa Abu Quraib, dan juga Abu Quraib, yaitu Muhammad ibn al-Ala ibn Quraib al-Kufi, Abu Quraib, masyhur dengan kunyahnya Abu Quraib. Qala, kedua mereka berkata, haddatsana Abu Muawiyah, telah menceritakan hadis ini kepada kami Abu Muawiyah, yaitu Muhammad ibn Khazim al-Dharir Abu Muawiyah al-Baghdadi, al-Kufi. Anil A'mash, dari Al-A'mash, yaitu Sulaiman bin Mahran al-Kahili Abu Muhammad al-Kufi, yang sudah disebutkan dalam sanad sebelumnya. Bihadal isnad, dengan isnad ini, yaitu dari Abu Sufyan Talha bin Nafi' an Jabir bin Abdullah, dengan lafaz yang sama. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian Imam Muslim melanjutkan, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan hadis ini kepada kami Qutaibah ibn Sa'id, yaitu Qutaibah bin Sa'id al-Hadatsani Abu Raja al-Baghlani, wa Zuhair ibn Harb, yaitu Zuhair ibn Harb ibn Shaddad an-Nasa'i Abu Khaythama al-Baghdadi, thiqatun imamun hafiz. Wa Ishaq ibn Ibrahim, dan Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Rahuyah, yang tersebut dalam sanad sebelumnya. Wal lafdhu li Qutaibah, lafaz yang akan disampaikan ini dari Qutaibah. Qala Ishaq berkata, akhbarana, telah memberitakan kepada kami. Wa qala al-akharan, yang keduanya, yang dua yang lain, yaitu Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim, Qutaibah bin Sa'id dan Zuhair bin Harb mengatakan haddatsana. Lagi redaksi penyampaiannya, haddatsana lebih tinggi daripada akhbarana pada umumnya. Haddatsana Jarir, telah menceritakan hadis ini kepada kami Jarir, itu Jarir ibnu Abdul Hamid ad-Dabbi, juga sudah disebutkan dalam sanad sebelumnya. Anil A'mash, dari Al-A'mash Sulaiman bin Mahran al-Kahili, juga sudah disebutkan. An Abi Salih, dari Abu
Abu Salih Zakwan As-Samman Az-Zayyat Al-Madani. Disebut dengan Az-Zayyat karena dia jadi importir minyak samin dari Irak dulu. Jadi Masya Allah perdagangan sudah internasional. Jadi Ustaz sebenarnya berdagang jangan buang gila lah. Ya, jangan buang gila lah. Jadi di beliau ada seorang ahli hadis dan juga importir minyak samin tak tanggung-tanggung dari Irak. Allah musta'an. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala inna asyaitana idza sami'a an-nida'a bis-salah ahala lahu durad hatta la yasma'a sawtahu fa idza sakata raja' fawaswasa fa idza sami'a al-iqamata dhahab hatta la yasma'a sawtahu fa idza sakata raja'a fawaswas. Sesungguhnya syaitan subhanallah, sudah di off-kan suaranya tapi tetap memang azannya subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat, atau saya tidak tahu. Sesungguhnya syaitan apabila mendengar suara azan untuk salat, ahala maknanya zahab, berpaling dia. Dari ahala berpaling, lahu durat sampai terkentut bentun. Saking kencang larinya, ndak obenya buang angin dia. Hatta la yasma'a sautah, sampai hilang suara muazzin tadi. Sampai hilang suara muazzin tadi. Fa idza sakata raja, bila suara itu sudah atau muazzin sudah diam, dia kembali. Waswas, lalu memberikan waswas, bisikan-bisikan. Mulai bisik-bisik. Ya, tak ke mana bisik ke orang musaji bisa je bisik orang dia. Kau nonton solat sunat di bisik orang dia. Ya, kau tengah ngaji bisik orang dia. Nonton ribah musaji pun bisik orang dia. Tawin ni, tawin. Orang nak salat sunat, baiklah semua toleh masih ada waktu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sami'a al-iqamata, kemudian ketika dikumandangkan iqamah, maka dia pun pergi lari, zahaba hatta la yasma'a sauta, sampai tidak kedengaran suaranya. Fa idza sakata raja'a fa waswas, ketika suara iqamat sudah habis, kan mulai solat tu, datang balik dia dan membisik-bisikan. Ini yang paling bahaya kaum muslimin dan muslimat. Nanti akan dijelaskan dalam lafaz setelahnya bagaimana dia memberikan bisikan-bisikan kepada orang yang salat. Kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
raditu billahi rabban Allahumma rabbana zidna wassalatu lati Muhammad rasulullah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hafizanillah wa iyyakum. Kemudian beliau melanjutkan, jadi syaitan setelah selesai azan dia balik, yuwaswis, membisik-bisikkan, meragu-ragukan. Kemudian dengar iqamat, lari lagi, setelah selesai iqamat dia balik lagi. Tadi dalam hadis sebelumnya sampai jarak 36 mil. Masa suara azan sampai ke situ? Suara azan sampai ke situ. Kaum muslimin dan muslimat, wallahu taala alam. Allah mungkin seperti kata Al-Qadiyat, Allah mungkin menyampaikan suara itu ke jarak yang sangat jauh. Ke jarak yang sangat jauh sekali. Walaupun kita sendiri sebagai manusia tak mendengarnya. Seperti ketika Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah, wa'azzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Kumandangkanlah panggilan untuk haji, ya, tapi bukan azan untuk berangkat haji, tidak. Karena azan ada azan syar'i, ada azan lughawi. Jadi kadang orang asal azan dikacian azan contoh salat. Jadi azan kumandangkan seruan untuk melaksanakan haji, mereka pasti akan menyampaikan, mereka pasti akan datang kepadamu dengan berkendaraan atau jalan kaki dari seluruh penjuru yang jauh. Ibrahim mengatakan, ya Allah, la yablughuhum sauti, gimana caranya saya tidak sampai suara saya? Kata Allah Subhanahu wa taala, alaikat ta'zin wa alaina tabligh. Kamu tugasnya mengumandangkan, bagi kami yang menyampaikan. Jadi bisa saja Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan ini juga termasuk fadilat, keutamaan bagi orang yang azan, suaranya mencakup sampai ke orang atau makhluk yang manusia tidak sampai. Sama dengan orang yang disiksa di kuburan, suaranya didengar oleh selain manusia. Suaranya didengar oleh selain manusia. Berarti mana hebat pendengaran hewan daripada kita? Kadang-kadang pendengaran hewan lebih baik. Sehingga ada anekdot, ada ada seorang kerja di sawah, membajak sawah itu pakai sapi. Jadi ketika azan zuhur, bertanya sapinya, bos itu apa? Suara azan. Untuk apa? Manggil orang solat. Tapi bosnya tetap juga tidak pergi solat, terus bekerja sampai pula kumandang solat asar. Nanya lagi sapi tadi, bos itu apa? Suara apa? Suara azan. Itu apa? Mengundang orang solat. Tapi bosnya juga tidak pergi ke masjid. Pas pulang menjelang maghrib, dia bilang, bos, kayaknya kita hari ini sama ya, katanya. Sama-sama. Sama katanya. Kamu kenapa bilang sama? Kamu kan hewan, saya manusia. Iya. Pas tadi panggilan salat kan saya tidak dipanggil, mas, saya tidak pergi. Bos kan dipanggil tapi tidak pergi, berarti kita sama katanya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bisa saja suara itu didengar oleh selain manusia. Dan syaitan termasuk selain manusia. Ma'asyiral kiram dir, wallahu taala alam. Jadi dia pergi sampai tidak lagi terdengar suara itu olehnya, bukan oleh kita, oleh syaitan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, fa idza sakata raja. Kemudian bila dia sudah diam, selesai aqamat, maka dia balik lagi, waswas, dan dia meragu-ragukan, membisik-bisikkan. Bagaimana? Dalam riwayat setelahnya, kaum muslimin atau dua riwayat setelahnya akan disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, berkata beliau,
qala haddatsani Abdul Hamid ibn Bayan Al-Wasiti, telah menyampaikan hadis ini kepadaku Abdul Hamid ibn Bayan Al-Wasiti Al-Thiqatul Hafiz. Qala haddatsana Khalid yakni ibn Abdullah, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Khalid yakni ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Yazid Al-Wasiti thiqatun thabt, an Suhail, dari Suhail yaitu Suhail ibn Abi Saleh, Suhail ibn Abi Saleh Saduq, an abihi, dari bapaknya Abu Saleh Zakwan As-Samman Az-Zayyat Al-Madani, yang tadi jadi importir minyak samin dan juga madu dari Irak. Dari bapaknya an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah masyhur Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza azzana al-muazzin, apabila muazzin mengumandangkan azan, apabila muazzin mengumandangkan azan, adbara syaitan wa lahu khusas, dia syaitan pergi jauh sambil terkentut. Khusas adalah suara kentutnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan pula riwayat setelahnya, hadatsani Umayyah ibn Bistam, telah menyampaikan hadis kepadaku Umayyah ibn Bistam Al-Aishi Al-Basri, ibn Bistam ibn Al-Muntashir Al-Aishi Al-Basri, Al-Aishi Al-Basri. Qala hadatsana Yazid ibn Zurai', Yazid ibn Zurai' Al-Basri min a'immati al-hadis waz-zuhad. Qala haddatsana Rauh, telah menyampaikan hadis kepada kami Rauh, yaitu Rauh ibn Ubadah, an Suhail, dari Suhail yani ibn Abi Saleh Zakwan As-Samman Az-Zayyat. Jadi qala, dia berkata, arsalani abi ila Bani Harithah, bapakku mengutus saya ke Bani Harithah. Bani Harithah dari Ansar. Nah, mungkin dalam urusan dagang juga mungkin, ya, untuk menyampaikan menyampaikan apa dagangannya tadi, minyak samin mungkin, atau nawar apa nagih, jadi debit kolektornya mungkin, Allah musta'an. Ala kulli hal, dia diutus oleh ayahnya ke Bani Harithah. Qala wa ma iya gulamun lana, bersama kami ada seorang gulam, anak kecil, dan biasa juga disebut hamba sahaya. Gulam bisa disebutkan untuk anak kecil yang belum balik, laki-laki, atau hamba sahaya. Gulamun lana au sahibun lana, atau sahabat kami. Fanadahu munadin min ha'itin bismihi, tiba-tiba dia dipanggil oleh seseorang dari arah sebuah kebun dengan namanya, si fulan dipanggil. Naam. Qala wa ashraf allazi ma'i 'ala al-ha'id, mendengar namanya dipanggil, temannya tadi atau gulamnya tadi memanjat tembok tadi, manjat tembok pagar kebun tadi. Subhanallah, falam yara syai'an, tapi tak ada terlihat apa-apa. Ya, kalau dembo doang tu tak nampak. Takwik, tengok lu nya, kalau longang takwik, kalau bersama anda. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini biasa kan langang-langang tu dembo boleh kan ke langang dembo boleh. Nah, kaum muslimin dan muslimat, jadi dipanggilnya dengan namanya fulan, seolah orangnya kenal gitu, tapi pas ditengok sebelah tak ada. Allah musta'an. Lalu dia bilang, falam yara syai'an fazakartu zalika li abi, lalu saya ceritakan itu ke bapakku. Bapaknya kan ulama. Qala law sya'artu annaka talqa hadha lam ursilka, kalau saya tahu ikut itu akan terjadi padamu, saya tidak mengutusmu, saya akan pergi sendiri. Walakin idza sami'ta sautan fanadi bis salah, bila engkau mendengar suara seperti itu, maka kumandangkan azan seperti azan salat.
fa inni sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, karena saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, inna syaitana idza nudiya bis salati walla walahu khusas, karena syaitan bila mendengar azan dikumandangkan untuk salat, maka dia lari sambil terbuang-buang angin. Jadi andainya kau dengar nanti kumandangkan azan, kata ayahnya. Dia istimbat daripada tadi hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa sesungguhnya syaitan bila mendengar azan salat dia lari terbirit-birit. Baik, masih ada 2 hadis. Ini kita abaikan aja dulu suaranya ya. 6. Dia selesai satu bab ini. Kalau licin niko copek selesai. 6. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Qutaibah ibn Sa'id. Ini sudah disebutkan sanad sebelumnya berkali-kali. Qutaibah bin Sa'id Al-Hadatsani Abu Raja Al-Baghlani qala haddatsana Mughirah ya'ni Al-Hizami, yaitu Mughirah ibn Abdurrahman ibn Hizam Al-Hizami, an Abi Zinad, dari Abu Zinad. Abu Zinad yaitu namanya Abdullah ibn Zakwan Al-Madani, min a'immatil hadits wal fiqh. Anil A'raj, dari Al-A'raj Abdurrahman ibn Hurmuz Al-Madani, orang yang paling thiqah riwayatnya dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitanu lahu durat, bila dipanggil untuk salat atau dikumandangkan azan untuk salat, syaitan lari sambil terbirit-birit, terkentut-kentut. Sama tu birit, beda ya. Nah itu lahu durat, sambil terkentut-kentut, hatta la yasma'a at-ta'zin, sampai dia tidak lagi mendengar suara azan. Fa idza qudiyat ta'zin aqbal, apabila dia mendengar azan selesai dia balik. Hatta idza thuwiba bis salah, kemudian bila kembali dikumandangkan azan, yaitu iqamat. Azan kedua di sini adalah iqamat. Adbara hatta idza qudi, na'am, at-tathwib aqbal, dia ketika iqamat pun pergi lari, dan selesai iqamat dia balik. Kasihan syaitan ya, kasihan syaitan ya. Asal azan lai sudah itu balik lelak, qamat lai sudah itu tak ponek dah. Kalau encik kojo memang tak ponek orang dia. Ya orang tak ponek-ponek kalau nak buat kojo. Jadi kalau ada orang nak tak ada nak ponek buat kojo, ada banyak je. Kojo dak elok dibuat je dak kan? Tak apa. Ponek, ponek esok sampai di kaum muslimin dan muslimat sampai kiamat. Aqbala hatta yakhthura bainal mar'i wa nafsihi. Nah, ketika dia kembali selesai qamat, kita mulai salat, maka dia mulai yakhthura bainal mar'i wa nafsihi, dia mulai mengganggu seseorang dalam pikirannya. Yakhthura atau yakhthura, boleh dua-duanya, yakhtira atau yakhthura. Na'am bainal mar'i wa yaqul uzkur kaza wazkur kaza, ingat-ingat ini. Makanya kalau nak hilang barang hilang barang kadang bosu kata salat kanang iko kanang itu iko payah bon yang salat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia suruh kita ingat-ingat semuanya, sampai mengengek kojo uang. Naklah kojo awak kira kojo uang. Nasallallahu alaihi afiyah. Lima lam yakun yazkur, yaitu sesuatu yang sebelumnya dia tidak ingat, min qabl, hatta yadhalla ar-rajulu, sampai akhirnya seseorang la yadri atau ma yadri kam shalla, tidak tahu dia berapa rakaat salatnya. Subhanallah, kalau sempat itu parah tu, kalau lah sampai tidak berapa rakaat. Itulah untung le solat jemaah. Le solat kau salah salam, kau salah salam. Kalau tidak solat jemaah mungkin kau ada zuhur 3 buat atau 7. Apa sebab? Hapusnya tu. Ya, nya la lampek kan sudah kanang 2 boleh. Betul kanang
2 tambahlah cik lah. Lah 3 tompeknya. Akhirnya tambahlah cik. Akhirnya 7 rakaat salat zuhur. Allah musta'an. Itu gara-gara syaitan. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah. Jadi dia suruh kita ingat-ingat segalanya. Kalau sudah digambarkan cenderung nonton. Terkadang yang lain bini sampai yang tak terkadang daerah. Iya kan? Makanya sejak nonton filman dia lah canda bau nampak kaunya. Itu terus. Ini asyik nonton. Jadi orang yang asyik dengan bisikan syaitan, dia lupa dia sedang salat. Nasallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi kalau nanti datang seperti itu, maka isti'azah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembalikan fokus kita ke salat. Dan itulah ada baiknya kita memahami apa yang dibaca oleh imam ketika kita sedang salat atau ketika kita sendiri, kita tahu apa yang kita baca dan kita hayati. Dan disinilah pentingnya kaum muslimin dan muslimat, imam juga punya suara yang membuat orang tertarik. Ya, jangan sosok berkipis deh kan. Jadi sawit kedengaran suaranya atau terdengar dengan tidak. Jadi kadang-kadang ngantuk imam tu. Tapi alhamdulillah kalau di sini imam kita masya Allah ni. Kalau Allah juga ya, telah payah cair imam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi membuat kita tidak bisa tidur, apalagi di solat malam. Di solat malam. Makanya akan beda nanti kaum muslimin kami ketika misalnya solat malam di Masjidil Haram, kalau Syekh Sudes dengan Syekh Surem hilangkan tu orang. Tapi kalau ganti kadang nana lain datang kantuk. Apalagi kalau kodok lo batu-batu imam ke kan? Allah musta'an. Jadi memang makanya selalu mereka yang dipasangkan duet itu, yaitu As-Surem dengan As-Sudes di masa kami dulu. Sekarang alhamdulillah banyak imam-imam muda yang juga tak kalah bagus dan menariknya. Makanya imam itu memang harus menarik. Makanya Nabi katakan yang jadi imam itu aqra'ukum, yang paling qari, suaranya bagus, lantang dan ada penghayatan. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Rafi', yaitu Muhammad ibn Rafi' an-Nisaburi, qala haddatsana Abdul Razzaq, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Abdul Razzaq ibn Hammam as-San'ani sahibul Musannaf. Qala haddatsana Ma'mar, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Ma'mar, yaitu Ma'mar ibn Rashid al-Azdi Abu Urwah al-Basri, aslinya dari Basra tetapi diikat oleh orang Yaman dengan ikatan yang kuat, yaitu pernikahan. An Hammam ibn Munabbih, dari Hammam ibn Munabbih al-Yamani, ini aslinya dari ahli kitab kemudian masuk Islam dan jadi ulama. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi, seperti hadis yang di atas tadi. Syaitan bila dengar azan lari, setelah itu balik, dengar qamat lari, selesai qamat balik, dan membisikkan sesuatu ke dalam hati atau pikiran orang yang sedang salat. Nah, bila itu terjadi, dia menolaknya dengan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. An Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli ghaira annahu, tapi dia mengatakan hatta yadhalla ar-rajulu in yadri. Kalau tadi ma yadri, sekarang in yadri kaifa shalla. Mana in dengan ma dalam bahasa Arab sama. In ini adalah nafiyah, sampai-sampai dia tidak tahu berapa rakaat dia atau bagaimana dia salat. Kalau tadi kam salat, berapa dia salat. Kalau ini bagaimana dia salat, sama. Tidak tahu bagaimananya, tidak tahu kenapa berapanya, itu sama. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini bab ini sesuai yang disebutkan oleh dalam judul bab, yaitu tentang fadilat azan, yaitu membuat syaitan lari dari tempat kita dikumandangkan azan. Yang kedua, bahwa orang yang azan itu orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat, dengan berbagai makna yang disebutkan tadi oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Naam tu? Wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Nah tu
wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Tabalik nak tianjak pasang tu. Ya kalau salah misalnya dari sisi makna kan tak salah, tapi Nabi mengajarkan urutan seperti itu. Jadi kalau seandainya terbaca ada datuk misalnya tak ada alun, karena itu yang kodok kan, apalagi zikir pagi dan petang, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasul au nabiyya, itu terbaca insyaallah tak ada suara tu insyaallah. Tapi usaha mapal yang janda itu, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Apa sebabnya suak di kubu macam ni 7 urutan, ya kan? Ma rabbuk, sudah itu ma dinuk, apa agamu, kemudian man nabiyuk, ya tu. Jadi kalau kita biasa jawab macam itu, so insyaallah lancar jawabannya. Tak payah cik mindang seketik rumahnya. Nya 5 kali saya rumah capek apalnya 5 kali ulang saya. Ndak kebiasaan mana? Ini kebiasaan mana? Kebiasaan zikir pagi sore. Jen bokak. Insyaallah sematurnya itu. Tapi kalau seandainya tak baca macam itu, mudah-mudahan tidak berdosa insyaallah taala. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena dia tidak masuk rukun dalam salat. Naam. Wala qamatlah. Insyaallah ya, insyaallah ya. Naam, insyaallah. Jazakallahu khairan. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.